Saya nyatakan terkait kegiatan pelatihan penguatan karakter bela negara jenjang SMP Kabupaten Purwakarta. Ini adalah saat-saat berbahagia buat anak Eko. Hari ini ada yang mendukung bisa bergabung. Gembira bang, ini bahagia bang. Alhamdulillah di sini incu saya di alhamdulillah. Terima kasih kepada abdi semua. Alhamdulillah ya Allah. Sebelumnya susah gitu. Iya, sebelumnya susah, dia merokok terus, minumannya yang lain-lain itu. Terus nanti barangkali kalau udah di sini mah pulang berubah adatnya begitu. Perubahannya apa, Bu? Yang perubahannya ya ada soleh, dia biasanya merokok jangan merokok lagi. Bisa minum yang lain-lain gitu, mangsa warep yang gituan jangan. Bagian dianjurkan di sini aja gitu. Minumnya air herang, air putih sama susu gitu, makanan teratur. Biasanya kalau di rumah makannya nggak teratur, sehari sekali paling. Pergaulan, Bu ya? Iya, pergaulan. Ibu tadi setelah lihat anaknya gimana, Bu? Lihat kelihatannya lebih baik atau gimana, Bu? Iya, benar haru melihatnya. Pengen gimana gitu, nangis, bakat sang itunya, bahagianya gitu. Bisa di sini terharu, iya. Alhamdulillah di barak militer ini, alhamdulillah cucu saya mudah-mudahan bisa berubah segala rupanya. Pak Janmeng. Di sini, Pak. Nah, kedepannya seperti apa, Pak? Kemudian hasil dari Bapak lihat apa, Pak? Itu kan mereka sudah dapat tulisan-tulisan dari diri mereka sendiri, ditulis di piagam. Tadi yang di piagam itu ada tulisan mereka sendiri, janji mereka terhadap dirinya, janji mereka terhadap lingkungannya, janji mereka terhadap sekolahnya, janji mereka terhadap orang tuanya. Nah, saat ini sudah hari ini kita pulang dulu ke rumah. Mereka walau bagaimanapun mereka itu adalah seorang anak yang harus terus berkangen-kangenan sama keluarganya. Pulang dulu ke rumah. Program 6 bulan ini nanti sistem mekanismenya kita akan kasih tahu. Nanti 2 minggu kemudian mereka dibawa lagi ke sini untuk refresh lagi untuk controlling selama mereka ada di lingkungan sekolah dan lingkungan. Program ini kan Berkelanjutan. Ya. Untuk kemarin ada statement dari Pak Gubernur terkait pemilihan dari Bapak ke SKB. Ya, nanti kita disanggar. Nanti mereka disanggar. Tapi saat ini kita pulangkan dulu ke rumahnya biar mereka ketemu keluarga. Nanti ada tuh. Untuk tahap kedua, Pak, ada nggak? Ada. Berapa peserta, Pak? Dan yang kapan? sudah kita verifikasi, kita identifikasi, udah verifikasi ya, karena itu harus melalui verifikasi yang agak lumayan. Karena apa? Karena jangan sampai kemudian orang tua, karena saking banyaknya yang mendaftar, baik lewat sekolah atau orang tua, jangan sampai malas ngurus anaknya langsung dititipin ke kami. Jadi kita konseling dulu, kita tanya sekolahnya masih sanggup atau tidak, kita tanya orang tuanya. Kalau memang sudah orang tuanya tidak sanggup, sekolahnya tidak sanggup, dan berdasarkan hasil psikolog konseling ini harus kita bina di barak militer, baru kita bawa. Ada yang di luar? Ada yang tingkat SMA, ada Subang sama Karawang. Ini ada temuan dari KPAI Ya. terkait katanya ada pemaksaan kalau tidak ikut ini akan tidak dinaikkan kelas. Ya. Tanggapan Bapak Bupati seperti apa? Nah, kira-kira kalau misalnya ada pemaksaan, Bapak saksikan semua tadi, semua linangan air mata para orang tua, linang air mata kebahagiaan. Rasanya air mata ini nggak bakalan cukup untuk terus melukiskan kebahagiaan orang tua ketika melihat perubahan-perubahan anaknya. Dan di sini juga ada KPAI kabupaten yang selalu menyaksikan semuanya, selalu mengawasi. Saya pikir nggak usah saya jawab, ini juga sudah menyaksikan, sudah tahu, dan gitu. Dan ini gimana Pak Mandi soal pernyataan dari KPAI yang ada temuan-temuan seperti itu apa saja? Oke, siap. Perlu saya klarifikasi ya tentang pernyataan dari KPU Pusat bahwa ada guru BK yang mengancam peristiwa yang tidak kepentingan untuk tidak naik kelas. Itu kalau menurut saya yang saya temukan di dalam bukan seorang guru BK. Itu hanya sebatas hanya peringatan saja. Dia adalah seorang wali kelas. Yang jelas guru BK di sini kita bersama dengan psikolog, dan dinas pendidikan kita melakukan konseling dan anak itu ditanya. Mereka semua tidak ada yang setuju dipaksa. Tapi ancaman itu ada betul dari Ancaman saya kira bukan ancaman, mungkin hanya sekedar hanya mengingatkan saja. Itu yang perlu digarisbawahi ya. Dan nggak ada kaitan sama Tidak ada kaitan dengan pendidikan di barak militer, tidak ada. Ya, perlu saya klarifikasi itu seperti itu. Saya dari KPRD Kabupaten Purwakarta
mengklarifikasi bahwa pernyataan itu tidak benar. Oke.